Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarsih. Saya calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Cipura Padua, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.1 tugas 11A6 demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Dimaknai bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Dengan menekankan pada aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak sehingga anak akan merasa nyaman dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik sebagai penuntun, sejatinya pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan dimanapun anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa pendidik saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan anak di abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikan sesuai perkembangan saat ini, tentunya tidak dengan meninggalkan norma-norma dan nilai dari bangsa ini. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah trilogi pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai dengan di depan harus memberikan teladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan kepada peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus memenuhi 2 kata, yaitu digugu lan ditiru. Ing Madya Mangunkarso dimaknai bahwa di tengah membangun keinginan, yaitu guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan murid dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tut Wuri Handayani dimaknai di belakang guru memberikan dorongan, dalam artian guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Selanjutnya adalah pemaparan tentang implementasi di sekolah
berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, pendidik harus merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, sebagai pendidik, tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak, agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Dan melalui kegiatan pembiasaan karakter ini diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter baik pada anak. Selanjutnya adalah pemaparan tentang tantangan di sekolah atau di kelas. Tantangan yang pertama adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Tantangan yang kedua, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Tantangan yang terakhir adalah tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Sedangkan solusi yang dapat diterapkan, yang pertama, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Solusi yang kedua, melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru untuk menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Dan solusi yang terakhir adalah warga sekolah harus menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak.